Selamat sore teman-teman mahasiswa peserta pengabdian masyarakat Pandemika Unika Pranoto periode genap tahun 2019-2020. Pada sore hari ini kita akan melakukan pembekalan tentang pengabdian masyarakat Pandemika, yang mana merupakan satu kegiatan tergabung di dalamnya adalah KKN, KKU, dan KKS. Pandemika sendiri menjadi satu bagian program LPPM bagaimana untuk melakukan pengabdian masyarakat bagi para mahasiswa, sehingga di dalam situasi pandemi COVID-19 ini mahasiswa masih tetap bisa menjalankan aktivitasnya KKN, KKU, dan KKS tadi itu dengan cara dan metode yang lain. LPPM sepakat memberikan nama Pandemika yang bisa kita berikan pemaknaan, yaitu pengabdian masyarakat yang adaptif menghadapi pandemi COVID-19 oleh mahasiswa Universitas Pranoto, yang mana pelaksanaan program Pandemika tadi itu akan dilakukan pada tanggal 17 Juli sampai dengan 20 Agustus 2020 ya, itu salah ya. Adapun tujuan pembekalan di sini tadi itu adalah supaya mahasiswa tadi itu ya bisa menambah pengetahuan dan keterampilan sebagai motivator penggerak partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Artinya kami memberikan pembekalan kepada mahasiswa supaya memberi pengetahuan dan keterampilan di dalam bermasyarakat di dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat Pandemika tadi. Kemudian yang berikutnya tentu saja tujuannya adalah untuk memperoleh informasi tentang potensi SDM, sosial, budaya, dan seni atau ekonomi yang ada di Kota Semarang, yang menjadi tempat di mana mahasiswa tadi itu akan melakukan pengabdian masyarakat Pandemika tadi. Kemudian yang ketiga adalah supaya mahasiswa tadi peserta pengabdian Pandemika tadi itu memberi penguatan tema. Tema apa saja sih sebetulnya yang bisa diangkat di dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat di sini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, tujuan yang keempat adalah penyusunan program, di mana mahasiswa tadi itu harapannya mampu untuk menyusun program pengabdian masyarakat Pandemika tadi itu secara benar, sehingga hasil yang diperoleh pun itu bisa maksimal dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademik tadi. Di dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat Pandemika di sini tadi itu diikuti oleh 1.002 mahasiswa, di mana 1.002 mahasiswa tadi itu biasanya terbagi dalam 3 kelompok KKN, KKU, dan KKS. Tetapi dengan adanya COVID-19 tadi itu mahasiswa harus melakukan satu pendampingan bersama dengan mitra tadi itu di Kota Semarang. Di sini kami memberikan satu gambaran bahwa mahasiswa Unika tadi itu kan bergegas bagaimana untuk melaksanakan pengabdian masyarakat bersama-sama seperti yang ada di dalam gambar di situ tadi itu. Mahasiswa bersama-sama melawan Pandemika tadi itu dalam artian yang positif, karena dengan adanya Pandemika mahasiswa atau Unika bersama dengan Sivitas tadi itu tidak boleh berhenti, tetapi harus terus berlari mengejar mimpi kita tadi kan begitu. Kalau kita bicara tentang pengabdian masyarakat, maka sebetulnya menjadi satu bagian yang kita kenal di dalamnya adalah Tridharma Perguruan Tinggi, di mana Unika juga Pranoto sebagai perguruan tinggi tadi itu kan tidak henti-hentinya selalu melakukan satu pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Tridharma Perguruan Tinggi tadi itu kan menjadi satu bagian yang harus dilakukan oleh Sivitas, baik itu dosen oleh mahasiswa, di mana unsur ketiga pengabdian masyarakat, dosen dan mahasiswa tadi itu terjun di dalam masyarakat untuk mencoba mencari permasalahan dan potensi masyarakat apa yang bisa dikembangkan oleh mahasiswa bersama dengan dosen, dalam hal ini adalah DPL, untuk melakukan pengabdian masyarakat Pandemika tadi. Kegiatan pengabdian masyarakat Pandemika di sini tadi itu merupakan satu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana dosen dan mahasiswa tadi itu kan setiap hari tadi itu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tadi itu kan harus diabdikan kepada masyarakat.
Di dalam proses pengabdian masyarakat tadi ini tentu saja tidak lepas dari visi misi yang dimiliki Universitas Pranoto, yaitu menjadi suatu komunitas akademik yang unggul. Kemudian di sini kita lihat secara bersama, unggul tadi itu ya tentu saja dalam penelitian dan pengabdian yang dilandasi dengan nilai-nilai Kristiani, yaitu cinta kasih, keadilan, dan juga kejujuran. Nilai-nilai Kristiani bukan berarti Unika itu mau mengkristenkan atau mengkatolikan orang lain, bukan. Tetapi nilai-nilai Kristiani yang digali di dalam visi dan misi Universitas Pranoto tadi itu adalah ya karena adanya unsur persaudaraan, semangat kebebasan, keterbukaan, cinta kasih, pelayanan, dan yang kelima tadi itu adalah perhatian kepada masyarakat yang tersisih. 5 nilai tersebut tadi itu yang diperjuangkan. Bagaimana di dalam melakukan suatu pengabdian masyarakat harus dilandasi pada satu persaudaraan, tidak membedakan antara agama satu dengan yang lainnya ataukah suku satu dengan yang lainnya, didasari pada satu semangat kebebasan. Kita bebas sebagai manusia atau makhluk individu yang mempunyai kebebasan untuk memilih di mana pengabdian tadi itu akan dilakukan. Keterbukaan, tentu saja keterbukaan dalam berbagai bidang, kata misalnya keuangan yang selama ini Anda titipkan untuk pelaksanaan program KKN, KKU, dan KKS akan kita kembalikan kepada mahasiswa, dikelola oleh mahasiswa, dan mahasiswa tadi ini tentu saja setelah menerima pengembalian tidak lalu digunakan untuk kepentingan yang lain, tetapi ada satu program yang kami susun bahwa minimal 350.000 per mahasiswa tadi itu yang digunakan untuk pelaksanaan program. Sehingga yang kami pesankan setelah mendapatkan pengembalian uang yang Anda titipkan tadi itu lalu jangan digunakan untuk kepentingan yang lain, tetapi yang 350.000 tadi itu harus dikelola secara terbuka itu untuk tujuan pengabdian pada masyarakat tadi. Nah, pengabdian masyarakat pandemika tadi itu merupakan satu pengabdian masyarakat oleh mahasiswa yang didampingi oleh DPL, dilakukan secara online. Hal ini digunakan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan cara tidak melakukan kegiatan secara langsung, bertemu dengan mitra atau masyarakat dampingan. Nah, lalu tentu saja bahwa kegiatan yang online tadi ini harus bersifat terstruktur karena harus bisa dipertanggungjawabkan, di mana mahasiswa dan DPL tadi itu mendampingi mitra atau masyarakat di sejumlah kecamatan, kelurahan, RW atau RT yang ada di Kota Semarang selama 1 bulan tadi itu bagaimana kita bisa mengabdikan diri kita tadi atau dalam kelompok Anda tadi itu mengabdikan diri untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh masyarakat karena adanya dampak COVID-19 tadi. Kemudian peserta pengabdian masyarakat atau mahasiswa harus melakukan satu proses adaptasi yang berkesinambungan dan memaksimalkan serta fleksibilitas di dalam melakukan satu kegiatan. Dan juga mahasiswa tadi itu diharapkan untuk memiliki kemampuan yang berkaitan dengan pemecahan masalah atau problem solving dan juga mempunyai satu kecepatan di dalam merespon apa yang terjadi di dalam masyarakat, terutama adalah mitra dampingan tadi. Kemudian yang berikutnya tadi itu yang tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaan program pengabdian pandemika tadi itu kegiatan tadi itu bukan bersifat aktivitas sinterklas. Kita membagi katakan misalnya 350.000 kali 5 mahasiswa dalam satu kelompok atau 6 mahasiswa dalam satu kelompok tadi itu kita bagi-bagi begitu saja, bukan. Tetapi tujuannya tadi itu adalah bagaimana untuk memotivasi dan juga melaksanakan program pengabdian masyarakat sehingga setelah pelaksanaan program pengabdian masyarakat tadi itu kan masyarakat tadi itu bisa menghadapi permasalahan yang mereka hadapi, entah itu secara ekonomi ataukah itu secara seni budaya yang selama ini tadi itu terhenti tadi. Itu menjadi satu bagian yang harus terstruktur, bisa dipertanggungjawabkan tadi. Pandemika tadi itu kan merupakan satu kepanjangan pengabdian masyarakat yang adaptif menghadapi pandemi COVID-19 oleh mahasiswa Universitas Pranoto, di mana program pandemika tadi itu memiliki 5 ciri. Yang pertama adalah adaptif,
di mana mahasiswa tadi itu mampu untuk merespon dengan cepat apa yang diperoleh selama observasi, serta mempunyai satu program tadi itu untuk pengetasan masalah tersebut. Kemudian yang kedua cirinya adalah interdisipliner dan lintas program studi, di mana dalam satu kelompok tadi itu kan terdiri dari berbagai mahasiswa dari unsur prodi yang berbeda, apakah itu prodi hukum, apakah itu akuntansi, ataukah itu DKP, di mana unsur-unsur mahasiswa dari berbagai macam prodi tadi itu harus bersinergi untuk memecahkan masalah di bidang ilmu pengetahuan ya, dan juga teknologi, bagaimana untuk bisa mengentaskan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok dampingan tadi. Kemudian ciri yang ketiga tadi itu adalah komprehensif dan intrakurikuler. Komprehensif dan intrakurikuler tadi itu masing-masing mahasiswa tadi itu harus mengambil peran. Katakanlah misalnya yang didampingi tadi adalah UMKM. Kemudian di situ ada salah satu mahasiswa misalnya prodi hukum, bukan berarti lalu prodi hukum tadi itu hanya numpang saja, tetapi prodi hukum tadi atau mahasiswa dari prodi hukum tadi itu harus mempunyai kegiatan yang bisa disumbangkan di dalam pelaksanaan UMKM tadi. Katakanlah misalnya ya bagaimana mengurus izin usahanya, ya, bagaimana untuk mengurus PRT-nya, atau mungkin yang dari DKP tadi itu bagaimana membuat satu desain atau kemasan yang menarik dan sebagainya, itu yang dimaksud dengan komprehensif dan juga intrakurikuler tadi. Jadi yang keempat dari pengabdian masyarakat pandemika tadi itu berdimensi luas, pragmatis dan praktis. Program kerja berakar dari satu permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Artinya program kerja tadi itu bukan muncul dari mahasiswa, tetapi program kerja tadi itu harus dilakukan secara bersinergi antara yang mendampingi dengan mitra yang didampingi, sehingga mereka mempunyai satu semangat bersinergi bagaimana mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh kelompok dampingan tadi. Kemudian ciri yang kelima, partisipasi aktif mitra, di mana ya mahasiswa atau peserta pengabdian masyarakat pandemik tadi itu harus mampu menggerakkan mitra, mencari solusinya, ya, bukan mitranya tadi itu menjadi pasif. Karena kalau itu terjadi maka tentu saja setelah mahasiswa mendampingi tadi itu selesai, maka kegiatan akan menjadi berhenti. Tetapi bagaimana tentu saja mahasiswa tadi itu mampu memotivasi setelah ditinggalkan oleh mahasiswa peserta pengabdian masyarakat pandemika tadi itu, usaha yang mereka rintis tadi itu tetap berjalan. Itu menjadi satu bagian yang penting tadi. Nah, ciri-ciri tersebut tadi itu tujuan dari pengabdian masyarakat pandemika tadi itu antara lain bahwa mahasiswa mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni yang dipelajari di bangku kuliah. Kemudian yang kedua, mahasiswa belajar bersama masyarakat untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan. Ini menjadi satu bagian komitmen bahwa Unika Pranoto tadi itu bukan hanya membekali alumninya tadi itu dari aspek soft skill, tetapi juga dari aspek hard skill. Hard skill selama ini tentu saja bisa diperoleh bagaimana mahasiswa menjalankan aktivitas ya, organisasi kemahasiswaan. Berbagai organisasi yang Anda lakukan itu menjadi satu bekal yang kita kemas dalam satu hard skill, tetapi juga menjadi salah satu tujuan yang utama tadi itu Unika membekali hard skill tadi itu ya mampu untuk belajar bersama dengan masyarakat dan mampu berpartisipasi, berkontribusi dalam pembangunan ya, nasional tadi. Kemudian mahasiswa belajar dalam kehidupan masyarakat sudah mendewakan kepribadian, tidak hanya mengedepankan egonya. Sedangkan yang keempat adalah mahasiswa mampu melakukan pendekatan pada masyarakat sehingga dapat membentuk sikap serta perilaku. Mahasiswa belajar bersama masyarakat untuk berpartisipasi dalam dan berkontribusi dalam pembangunan nasional. Itu menjadi satu bagian yang penting. Nah, kemudian yang berikutnya, pengabdian masyarakat pandemika tadi itu pada dasarnya merupakan program pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa Unika didampingi oleh DPL, dilaksanakan sebagai satu program sinergi kemitraan yang memberi nilai positif pada semua pihak, baik masyarakat, mahasiswa maupun perguruan tinggi. Bagi masyarakat setelah mendapatkan dampingan dari para peserta pengabdian masyarakat pandemika,
akan memperoleh bantuan tenaga dan pikiran, dan juga tentu saja yang kita katakan bantuan tadi itu berupa bantuan moral maupun material. Moral adalah satu inovasi-inovasi yang dimiliki oleh mahasiswa untuk mengentaskan permasalahan COVID-19 yang dihadapi oleh kelompok dampingan. Material, maka tentu saja bahwa dana 350.000 per mahasiswa kali jumlah mahasiswa dalam satu kelompok itu yang digunakan sebagai upaya untuk mengentaskan atau untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh dampingan yang tadi. Kemudian yang berikutnya, tentu saja masyarakat akan berharap mendapatkan satu bantuan cara pikir, bersikap dan bertindak akan lebih ditingkatkan sesuai tentu saja adalah kemampuan masing-masing dampingan setelah mendapatkan pendampingan dari para peserta pengabdian masyarakat Pandemika tadi. Lalu apa sih sebetulnya yang didapat oleh mahasiswa? Ya tentu saja mahasiswa tadi ini menjadi satu bagian bagaimana proses pembelajaran di dalam masyarakat tadi itu bisa dilakukan. Mendewasakan cara berpikir, memberikan keterampilan kepada mahasiswa untuk melaksanakan program-program untuk membantu mitra atau masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan pengalaman dan keterampilan kepada mahasiswa sebagai kader pembangunan. Ini menjadi satu bagian penting yang tentu saja tidak bisa diperoleh dalam bangku kuliah, tetapi tentu saja bisa kita peroleh proses pembelajaran di lapangan tadi kan begitu. Bagi perguruan tinggi Unikas Gayoto Pranoto tadi itu dengan melakukan pengabdian masyarakat Pandemika tadi itu adalah memantapkan dalam pengisian atau pengembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi yang bisa diabdikan kepada masyarakat. Kemudian bagi dosen pembimbing lapangan sebagai satu tenaga pengajar, ya tentu saja bisa memperoleh pengalaman praktis yang ada di dalam masyarakat serta bagaimana mengatasi permasalahan tersebut. Jadi itu sebagai hal yang sangat bermanfaat bagi DPL untuk memperkaya di dalam melakukan proses pembelajaran di bangku kuliah tadi. Kemudian tentu saja yang berikutnya adalah mempererat dan meningkatkan kerjasama antara Unika tadi itu dengan tentu saja adalah dinas-dinas yang ada di Semarang, sehingga keberadaan Unika tadi itu bukan di awang-awang tetapi yang membumi di tengah masyarakat di kota Semarang, bagaimana bisa berkontribusi di dalam melaksanakan pembangunan di kota Semarang khususnya tadi kan begitu. Kemudian pada saat melakukan pengabdian masyarakat program Pandemika ini, mahasiswa atau kelompok tadi itu harus melakukan satu observasi ke objek Pandemika tadi. Observasinya tadi itu bisa dilakukan secara online, tetapi tidak menutup kemungkinan secara offline. Artinya untuk bisa menggali kepentingan apa atau kebutuhan apa dari mitra atau masyarakat yang terkena dampak dari COVID-19 tadi. Lalu setelah melakukan observasi tadi itu kan hasil observasi tadi itu dirumuskan dan diskusikan dengan DPL, lalu harus dituangkan di dalam satu pilihan programnya tadi itu apakah di bidang ketahanan pangan dan kesehatan, ataukah pengembangan ekonomi kreatif, ataukah itu penguatan infrastruktur dan teknologi, ataukah pelestarian lingkungan, atau inovasi budaya dan kemasyarakatan, dan yang keenam tadi adalah peningkatan SDM. Mahasiswa harus memilih salah satu misi dari LPPM tadi untuk dikembangkan di dalam program kerja Pandemika tadi. Setelah dipilih salah satu atau salah dua yang akan menjadi satu program, maka dibuat satu proposal dalam satu rancangan kegiatan, dan proposal yang sudah mendapatkan persetujuan dari DPR tadi itu harus diseminarkan. Setelah diseminarkan itu harus menjadi satu program kerja utama dalam kelompok tadi itu mau melakukan apa selama melakukan kegiatan program pengabdian masyarakat Pandemika tadi. Jelas, proposalnya tadi itu jelas mau melakukan apa. Jangan sampai tentu saja apa yang dilakukan oleh kelompok peserta pengabdian masyarakat Pandemika tadi itu tanpa satu tujuan yang jelas tadi. Nah,
Rangkaian penyusunan program Pandemika tadi itu outputnya tadi itu dalam dua bentuk, output wajib dan ada output tambahan. Output wajib tadi itu setiap kelompok itu harus membuat laporan akhir pelaksanaan kegiatan, laporan observasi, kemudian video pelaksanaan program kerja, kemudian 2 lembar resume semua kegiatan, dan 4 lembar foto kegiatan format tadi itu dalam bentuk JPEG. Ya, artinya ini menjadi output wajib. Ya, sehingga pada saat melakukan program pengabdian masyarakat Pandemika tadi itu harus terdokumentasikan, karena nanti harus dituangkan di dalam output yang wajib maupun dalam output yang tambahan. Output tambahan tadi itu tidak menutup kemungkinan bahwa hasil pengabdian masyarakat Pandemika tadi itu bisa berupa haki, ya, didaftarkan hak ciptanya, buklet atau modul perangkat lunak atau buku panduan teknis proyek, ataukah itu artikel yang dapat dipublikasikan dalam bentuk poster dan yang lain-lain tadi. Itu menjadi satu bagian yang penting, karena haki atau kekayaan intelektual menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan di dalam ranah perguruan tinggi tadi. Kemudian yang berikutnya tadi, mahasiswa peserta pengabdian masyarakat Pandemika tadi itu tentu saja setelah membuat laporan akhir tadi itu kan ada penilaian. Ya. Penilaian tadi itu akan dilakukan oleh DPL, di mana DPL itu mempunyai otoritas atau kewenangan untuk menilai kegiatan setiap kelompok tadi itu persentasenya adalah 40%. Ya, sehingga harus berbaik-baik dan berkoordinasi dengan DPL dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat Pandemika tadi. Kemudian yang berikutnya yang dinilai tadi adalah laporan. Tadi disampaikan ada laporan ya hasil observasi maupun laporan akhir dari pengabdian masyarakat Pandemika. Semua laporan tadi ini sudah tersistematisir, ya, harus sesuai dengan format yang sudah ada dalam buku panduan ya pengabdian masyarakat Pandemika tadi. Kemudian 20% tadi itu adalah dari mitra atau masyarakat. Artinya mitra atau masyarakat yang Anda dampingi tadi itu mereka akan memberikan nilai, ya, itu sebesar 20%. Sehingga keberadaan Anda tadi itu memberikan manfaat bagi mitra atau masyarakat. Ini tentu saja akan menjadi satu bagian yang dinilai oleh mitra. Kemudian yang berikutnya adalah pembekalan. Pembekalan harus diikuti. Nilainya adalah 10%. Bagaimana bisa menilai pembekalan tadi? Ya Anda absen atau tidak. Karena pada saat pembekalan tadi itu kan setiap mahasiswa tadi itu kan harus mengisi presensi melalui sintak atau saber yang sudah dibuat oleh ya tim di LPPM tadi kan gitu. Ya, sehingga kalau Anda tidak mengikuti pembekalan, jangan mimpi untuk bisa mendapat nilai maksimal, untuk mendapatkan nilai A. Nah, itu menjadi satu bagian yang betul-betul harus Anda pertimbangkan, bahwa pembekalan tadi itu menjadi satu bagian yang penting supaya pada saat Anda melakukan kegiatan tadi itu kan terstruktur kan gitu, tidak asal begitu. Itu saya rasa yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang terakhir itu adalah struktur organisasi, di mana struktur organisasi tadi itu adalah untuk memudahkan untuk berkoordinasi, di mana struktur yang tinggi ada pada KLPPM, kemudian ada KP3M, kemudian ada admin P3M, kemudian ada Satgas. Satgas itu ada Satgas KKN, KKO maupun ya KKS itu menjadi satu. Bagaimana kita mendesain pelaksanaan pengabdian masyarakat Pandemika ini bisa berjalan, dan tentu saja ini menjadi satu bagian bagaimana Unika mempunyai komitmen tetap melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di dalam situasi yang serba sulit di sini. Dan tentu saja tujuan yang berikutnya tadi itu tidak kalah pentingnya, tidak menghambat mahasiswa sejumlah 1.002 mahasiswa tadi itu lalu terhenti tidak bisa melakukan pengabdian masyarakat, lalu mereka tertunda di dalam kelulusannya. Ini tentu saja bukan menjadi satu bagian yang harus kami lakukan untuk memperlambat tapi bagaimana tetap bisa memberikan fasilitas dan berinovasi bagaimana mahasiswa tadi itu memperoleh hak-haknya tadi itu secara ya tentu saja terstruktur dan sistematis tadi kan gitu. Kemudian ada koordinator kelompok, itu menjadi bagian penting, di mana
pada saat pembagian kelompok tadi itu kan sudah ada kodenya koordinator. Koordinator kelompok itu yang bertanggung jawab untuk mengkoordinir anggotanya. Katakan misalnya dalam anggotanya tadi itu ada 5 atau ada 4, maka di situ sudah ada nomor handphonenya ataukah mungkin ada alamat emailnya. Tidak menutup kemungkinan anggota kelompoknya ada di Papua, ada yang katakanlah misalnya di Kalimantan. Tidak menutup kemungkinan. Tetapi bagaimana koordinator tadi itu mampu berkoordinasi dengan anggota kelompoknya untuk bisa melaksanakan program pengabdian masyarakat Pandemika tadi itu secara baik. Keberhasilannya tadi itu bukan hanya pada koordinator kelompok, tetapi seluruh anggota kelompok tadi itu menjadi bagian yang penting dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat Pandemika. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan kali ini, dan silahkan Anda ikuti dan Anda pelajari materi-materi yang sudah disampaikan oleh para narasumber. Dan pada saat nanti ada satu pembekalan secara online tadi, Anda ikuti. Ada yang tidak jelas Anda pertanyakan, sehingga tentu saja rekaman ini tadi itu akan bermanfaat bagaimana mahasiswa yang ada di luar kampus tadi itu bisa memahami materi-materi yang terkait dengan pengabdian masyarakat Pandemika. Sekian, terima kasih, salam sehat dan Tuhan berkati selalu.